Proposalnya jam saya menunjukkan 9.50, berarti pukul 10 tepat harus selesai menyajikan proposal. Nah, sisanya kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan sumbangan pikiran kepada perbaikan proposal. Saya yakin proposal itu akan ada. Silakan ya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyaksikan seminar proposal yang insya Allah nantinya akan kita gunakan untuk penelitian. Baik, yang sama-sama kita hormati pada hari ini Bapak Koordinator Prodi sekaligus sebagai pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Muslian MA. Selanjutnya Ketua Pembimbing saya Profesor Dr. Haji Auzar MS beserta anggota Bapak Dr. Dudung Burhanuddin. Kemudian juga hadir pemuji saya Bapak Dr. Syafrial MPD beserta Ibu Dr. Katrina Ilhum, dan yang juga kita hormati Ibu Profesor Dr. Haji Hasna Faiza Ilhum. Baik, saya tidak akan saya akan mempersingkat waktu. Jangan disingkat waktu nanti. Mempersingkat pemaparan. Baik, judul rencana penelitian saya yaitu pengembangan bahan ajar menulis poster berbasis kearifan lokal berbantuan Canva untuk kelas 8 SMP atau MTS. Baik, yang latar belakangnya saya mengambil judul penelitian ini ialah yang pertama, masalah awal yang saya temukan di lapangan dari observasi awal itu adalah masalahnya adalah minimnya bahan ajar yang disusun secara khusus oleh guru berdasarkan kompetensi dasar dan kebutuhan siswa. Padahal bahan ajar ini merupakan komponen yang sangat penting. Pada prinsipnya sebenarnya semua buku itu, terutama buku paket ataupun LKS yang ada di sekolah itu dapat digunakan sebagai bahan ajar. Tetapi yang membedakan bahan ajar yang akan diciptakan dengan bahan ajar yang sudah ada itu adalah nanti disesuaikan dengan kebutuhan ataupun karakteristik dan lingkungan dari siswa tersebut. Lalu masalah selanjutnya juga saya temukan adalah salah satu keterampilan yang cukup sulit ialah menulis. Maka dari itu saya membuat sebuah solusi untuk menciptakan bahan ajar yang menekankan pada aspek menulis. Nah, selanjutnya saya menemukan lagi ternyata bahan ajar yang ada di sekolah itu dari buku paket itu untuk KD menulis poster itu bisa dikatakan sangat minim sekali. Dari KD 3.4 sampai 4.4 itu sebagian besar yang dijabarkan pada buku paket itu adalah slogan ataupun iklan, sedangkan membahas tentang poster itu hanyalah sedikit. Lalu pengembangan seperti apa yang ingin saya lakukan? Yang pertama adalah pembelajaran menulis poster ini diintegrasikan dengan kearifan lokal. Mengapa harus kearifan lokal yang saya angkat pada penelitian ini? Dikarenakan minimnya pengetahuan siswa tentang kearifan lokal yang ada di daerah kita. Bahan ajar atau buku paket yang diterima siswa itu berasal dari daerah lain. Artinya contoh-contoh poster ataupun contoh-contoh teks yang ada di dalam buku paket itu lebih dominan menggunakan kearifan lokal pada daerah lain. Lalu yang selanjutnya adalah pengintegrasian ini diharapkan dapat menambah wawasan siswa tentang kebudayaan. Seminimalnya, setidaknya bahan ajar ini nantinya dapat memberikan sebuah pengetahuan kepada siswa bahwa di daerahnya khususnya Provinsi Riau itu ada kearifan lokal seperti ini, ada kearifan lokal seperti ini. Setidaknya mereka tahu. Nah, harapan akhirnya kalau bisa mereka merasa memiliki lalu ingin melestarikan kearifan lokal itu sendiri. Selanjutnya pengintegrasian ini diharapkan menumbuhkan dan memperkuat pendidikan karakter siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa kearifan lokal itu adalah nilai-nilai kebaikan ataupun kebijaksanaan yang ada dari suatu kebudayaan. Nah, kita harapkan secara tidak langsung siswa mengetahui apa saja nilai-nilai yang
dapat mereka ambil dari kearifan lokal juga. Selanjutnya saya ingin mengembangkan menulis poster ini berbantuan dengan Canva, menulisnya di dalam Canva itu. Mengapa harus menggunakan Canva? Mengapa tidak menggunakan Photo, Instagram, Facebook atau aplikasi yang lainnya? Karena sejauh ini Canva merupakan aplikasi khusus mendesain, khusus desain. Lalu aplikasi Canva ini tentunya dapat membantu guru dan siswa untuk menciptakan suatu karya yang menarik untuk ditampilkan. Hasil yang menarik dari menulis poster di Canva ini tentu menjadi sebuah ketertarikan sendiri bagi siswa nantinya. Maka dari itu dari latar belakang ini saya mengambil sebuah penelitian dengan judul pengembangan bahan ajar menulis poster berbasis kearifan lokal berbantuan Canva. Baik, identifikasi masalahnya ada 6. Lalu dari 6 masalah ini saya rumuskan menjadi 2 permasalahan pokok yang akan saya pecahkan dalam penelitian saya, yaitu yang pertama bagaimana kelayakan bahan ajar menulis poster berbasis kearifan lokal berbantuan Canva. Yang kedua, untuk menguji keefektifan apakah bahan ajar saya ini benar-benar efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Saya merumuskan apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa eksperimen dengan siswa kontrol. Artinya siswa eksperimen yang menggunakan bahan ajar yang saya buat dan yang kontrol yang menggunakan buku paket yang sudah ada di sekolah. Lalu tujuan dari penelitian yang pertama tentunya mengetahui bagaimana standar atau kelayakan dari bahan ajar yang saya ciptakan ini. Lalu yang kedua untuk mengetahui perbedaan hasil belajar apakah memang lebih tinggi hasil yang menggunakan bahan ajar saya atau malah sebaliknya. Sejauh ini asumsi saya tentunya bahan ajar yang akan saya buat ini meningkat dibandingkan dengan buku paket. Lalu manfaat penelitiannya tentu bermanfaat untuk secara teori, ininya nanti bisa meningkatkan mutu pendidikan. Lalu manfaat secara praktisnya tentu bermanfaat bagi guru, siswa, peneliti lain, dan meningkatkan mutu dari MTSN 1 Pekanbaru ini. Baik, saya lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian bahan ajar, fungsi bahan ajar, dan jenis bahan ajar. Bahan ajar ini sudah saya rangkum dari beberapa pendapat ahli. Bahan ajar adalah seperangkat bahan yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang disusun secara khusus dan sistematis berdasarkan kurikulum yang sudah ditentukan sehingga memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jenis bahan ajar ini terbagi menjadi 2, ada yang cetak dan ada yang non cetak. Nah, untuk saya sendiri sejauh ini masih direncanakan ini masih yang cetak. Lalu ada fungsi bahan ajar, tentunya bahan ajar ini sebagai pedoman bagi guru dan siswa, sebagai alat evaluasi capaian hasil belajar, kemudian dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran, lalu sebagai perlengkapan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Lalu menulis adalah kegiatan berpikir kritis dan kreatif dengan mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, dan perasaan dan pengalaman yang bermakna pada suatu media yang menggunakan sistem penulisan yang disepakati oleh suatu kelompok sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh kelompok tersebut. Lalu tujuan dari menulis ini yang pertama tentu memberikan satu informasi, lalu yang kedua dapat membujuk, lalu yang ketiga dapat mendidik, dan terakhir dapat menghibur pembacanya. Lalu poster adalah pesan singkat berupa tulisan dan gambar yang memuat iklan atau pengumuman dan dibuat semenarik mungkin yang dipasang di tempat umum agar seseorang tertarik dan terpengaruh untuk melakukan sesuai yang ditujukan dari poster itu sendiri. Lalu kearifan lokal, apa itu kearifan lokal? Yaitu nilai-nilai kebijaksanaan yang ada dalam kebudayaan suatu daerah yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup dan pandangan hidup serta tolok ukur seseorang dalam berperilaku. Lalu pengertian Canva. Canva adalah salah satu aplikasi desain grafis yang dapat digunakan untuk mendesain poster, resume, logo, presentasi, grafik, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi hakikat dari Canva itu sendiri itu adalah desain membuat poster.
Jadi menurut saya sangat sinkron apabila Canva saya gunakan untuk pembelajaran menulis poster di kelas 8. Lalu kerangka pemikirannya seperti ini. Pertama saya analisis dulu bagaimana bahan ajar di sekolah, kurikulum apakah sudah memenuhi standar kurikulumnya, lalu bagaimana KD-nya, lalu bagaimana kebutuhan siswa. Setelah saya analisis, saya rancang bahan ajarnya. Kemudian dari hasil rancangan ini saya kembangkan. Lalu dari hasil pengembangan ini nantinya divalidasi dulu oleh tim validator. Apabila dia valid, itu bisa langsung diuji coba. Apabila tidak valid, itu maka memerlukan revisi mulai dari merancang kembali. Setelah uji coba, setelah kita adakan uji coba di sekolah, kita nilai produk ini di mana yang kurangnya, di mananya yang harusnya kita tambahkan. Lalu setelah penilaian itu pastinya kita revisi tadi dan kita sempurnakan, maka dihasilkanlah sebuah bahan ajar. Metodologi penelitian tempatnya yaitu di MTSN 1 Pekanbaru. Waktu penelitiannya itu mulai dari bulan Juli ini insya Allah sampai bulan Desember. Pendekatan penelitian ini jelas-jelas adalah penelitian R&D, artinya penelitian dan pengembangan. Saya di sini menggunakan penelitian eksperimen. Eksperimen yang saya gunakan lagi adalah eksperimen semu, artinya saya menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen yang dua-duanya mendapatkan perlakuan pretest dan posttest. Jenis pengembangannya masih menggunakan model ADI seperti teman-teman sebelumnya. Lanjut. Jenis dan sumber data. Jenis data saya ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Lalu sumber data, yang satu berasal dari data angket validasi produk. Data angket nanti yang sudah diisi oleh tim validator. Lalu data kedua saya dapatkan dari data hasil tes uji coba pada siswa. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu. Dalam hal ini tentunya yang mempelajari pembelajaran poster itu adalah siswa kelas 8. Jadi populasinya adalah siswa kelas 8 MTSN 1 Pekanbaru. Nah, saya tentukan sampelnya di sini adalah kelas 83 dan 84. 83 sebagai kelas eksperimen dan 84 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data, yang pertama tentunya teknik tes. Siswa diberikan tes prestasi atau achievement test, yaitu alat ukur untuk pencapaian setelah mempelajari sesuatu. Lalu ada observasi apakah selama pembelajaran kelas itu terkontrol atau tidak. Nah, lalu ada teknik angket. Teknik angket ini untuk tim validator. Lalu ada wawancara, bagaimana respon dari siswa ini. Lalu analisis data. Untuk analisis hasil tes, yang pertama hasil data yang saya dapatkan dari data tes, hasil tes anak-anak ini saya uji normalitas dulu, apakah memang datanya normal. Lalu yang kedua ada uji homogenitas, artinya dia datanya sama. Lalu yang ketiga adalah uji T, bagaimana dua kelompok ini, peneliti melakukan uji T pada dua kelompok atau dua rombongan belajar untuk mengetahui efektivitas perlakuan yang diberikan. Sebenarnya mana yang lebih berefek, apakah yang menggunakan buku paket atau yang menggunakan bahan ajar ini. Lalu analisis hasil angket. Ini hasil angket dari tim validator tadi dianalisis secara deskriptif. Lalu yang terakhir analisis hasil observasi dan wawancara. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua pembimbing saya. Terima kasih, Prof. Tahap kedua termasuk pertanyaan dan sumber saran dari para kontributor. Baik, pertama silakan Pak Dr. Safian. Baik, terima kasih, Prof. Yulna, saya ingin pemahamannya dulu tentang judul yang Anda ambil ini. Menulis poster. Iya, Pak.
Tapi udah aku jelaskan tadi, di definisi personal. Poster yang ada masukkan itu adalah poster yang berbentuk bukan gambar, berbentuk tulisan kan begitu. Berbentuk gambar. Berbentuk gambar. Apa urusan yang menulis? Kan ada di dalam itu ada pasti ada teksnya, Pak. Iya, berarti yang Anda cari, yang Anda ajarkan itu kan teksnya, bukan gambarnya. Iya. Iya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang kearifan lokal. Iya. Tentulah kaitannya itu dengan diksi, dengan pilihan kata. Apa hubungannya dengan aplikasi ini? Kearifan lokal itu, Anda pernah nggak lewat ke Pangkalan Kerinci? Tidak pernah. Nanti kalau ada yang lewat ke Pangkalan Kerinci di Gapura setelah PBU, ada itu tulisan di sana, ya, kearifan lokal, elok kampung tolong menolong, elok negeri beri memberi. Itu satu diksi yang dipilih di kearifan lokal. Jadi kita bisa baca di jalan, mudah-mudahan belum ditanggalkan, ya, sudah berapa jauh dari berapa meter dari pintu gerbang itu. Nah, dia menulis begitu, hanya putih saja dari papan, dia katakan begitu. Elok kampung tolong menolong, elok negeri beri memberi. Berarti kaitannya dengan kearifan lokal. Nah, sekarang di mana nih letak kearifan lokal itu kalau tidak berkaitan dengan diksi? Aplikasi ini di mana? Apakah aplikasi itu menyediakan kosakata berkaitan dengan kearifan lokal? Gambaran saya begini, Pak. Iya. Di sini itu. Jadi di aplikasi itu kan ada kita bisa memasukkan gambar dan juga teks di situ. Nah, gambarnya ini saya maunya yang kearifan lokal itu, entah itu gambar istananya. Berarti itu bukan tulisan, itu gambar, bukan ada urusan dengan nulis. Oleh penulisannya juga, Pak. Iya, berarti yang Anda masukkan itu adalah poster gambar yang bisa memancing orang. Katakanlah nanti dibuatnya gambar Istana Siak misalnya, ya kan? Nah, lalu disitulah masih anak terpancing memilih kata-kata atau diksi yang berkaitan dengan Siak gitu. Kayak begitu. Nah, berarti sebetulnya itu hanya memancing inspirasi, tidak berkaitan dengan kemampuan menulis anak. Tidak ada hubungannya dengan kemampuan menulis anak. Kalau menurut saya ya, silakan kalau Anda mau bantah silakan. Nah, jadi aplikasi itu tidak ada hubungannya. Kalau bicara nulis berkaitan dengan diksi, pilihan kata. Kearifan lokal ya kearifan lokal yang artinya yang anak-anak memperkaya kosakata yang berkaitan dengan kearifan lokal. Itu yang menurut saya penerapannya tidak tepat gitu loh. Oke, itu aja Pak Uzar. Itu aja. Iya. Baik, terima kasih. Yuna Firpasari, selamat ya. Sudah masuk dalam proposal. Orang yang ketiga. Yang pertama, apakah bahan ajar Anda ini menggunakan K13 atau IKM? Yang saya rancang kemarin itu K13. Ternyata setelah saya survei lapangan, tahun ini sudah kurikulum merdeka. Mau tidak mau? Tidak mau ya. Ya. Kalau buat K13 juga harus masukkan IKM itu. Kedua, apa janji Anda novelty? Ya, novelty-nya tadi yang pertama adalah basisnya kearifan lokal jauh. Yang kedua menggunakan Canva. Anak-anak menulis menggunakan Canva. Dua saja. Dua. Tapi Canva sudah kalau membuat. Tapi untuk poster mungkin belum, Pak. Poster belum. Untuk di KD itu. Tapi banyak kelemahan ini. Apa? Canva. Pertama, mendownloadnya lama, tak efektif ya, dari segi waktu. Yang kedua, harus punya banyak pulsa, kota yang besar.
Ya Pak. Ya kan? Yang ketiga apa lagi? Kan Pak itu tidak dipakai untuk mendukung apa proses mendesain. Nah, itu yang paling mendesak. Nah, maksud saya itu kelemahannya itu juga harus dipikirkan ketika Anda memilih itu. Mungkin Anda buat semacam apa namanya itu? Ya campur-campur lah misalnya kan. Nah, ini kelemahannya ini apa sokong gitu kan. Nah, terusnya. Apa yang tak bisa dilakukan kan membuat anaknya, membuat apa? Menjadi emaknya tidak bisa diukur kan. Kemudian banyak sekali ya kelemahan dan kelima pada saya. Ketiga, guru itu paling malas ya, jangan kamu membuat bahan aja, membuat RPP aja deh malas. Kami nomor Pak. Nah berat ini Anda, ya kan? Oleh karena itu seperti bagaimana Anda mengatasi itu? Jangan ini mungkin seperti dengan Anda yang sudah ada tanah pendidikan informasi. Nah kita kan bukan tidak ada kemungkinan. Mungkin juga untuk mempermudah membuat bahan ajar sehingga guru tak malas lagi. Gitu kan. Iya. Nah itu pertanyaan saya itu pertanyaan saya itu nyangkut saran juga. Saran nyangkut juga kemungkinan mengatasi itu. Baik, terima kasih Bu. Saya persilakan yang berikutnya. Bukannya? Baik, terima kasih Pak Fauzan. Baik, selamat Yona ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Pedro. Bu, Ibu satu sekolah ya penelitian? Yang satu sekolah. Satu sekolah. Kalau satu sekolah, gimana jika judulnya ini nama sekolahnya itu yang muncul? Karena kan di judul besar sekali ya, SMP atau MTS. Ternyata MTS. Karena jika hanya MTS, Dimasukkan nama MTS satu Pekanbaru. iya, gitu ya. Karena ini hanya ada satu. Kecuali kalau misalnya SMP juga ada yang satu sekolah, MTS satu. Sejauh ini mungkin keterbatasan saya mencari sekolah. Jadi saya baru bisa masuk ke sekolah di Pak Zahir. Saya belum Yang mencoba ke sekolah. SMP di sini ada? Terlalu jauh. Oh jauh, orang mau sampai kemana? Oh iya. Kalau memang ragu, jangan menjual satu saja, MTS saja, SMP saja. Iya, karena besar sekali gitu ya. Itu usulan ya, judul. Kemudian di latar belakang dibaca ya sudah ya, data-data dukung dari hasil-hasil penelitian sudah